warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Ologatari dengan NIM 2310 kelas 5C Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula kehidupan. Kehidupan adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Sejak dahulu, manusia selalu bertanya, dari mana asal kehidupan ini datang? Pertanyaan ini dijawab dengan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan sains modern, dan yang kedua ada pendekatan agama, khususnya Islam. Sains berusaha menjelaskan kehidupan melalui bukti dan percobaan ilmiah, sedangkan Islam menjelaskan kehidupan melalui wahyu Allah dalam Al-Quran. Keduanya memang memiliki cara pandang yang berbeda, tetapi jika kita pahami dengan bijak, sebenarnya tidak saling bertentangan. Selanjutnya ada pengertian kehidupan dalam pandangan sains. Kehidupan adalah keadaan makhluk menunjukkan ciri-ciri biologis seperti tumbuh, bernafas, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Semua makhluk hidup tersusun atas sel yang merupakan unit dasar dari kehidupan. Sedangkan menurut Islam, kehidupan tidak hanya tentang tubuh dan biologi, tetapi juga tentang jiwa dan tujuan hidup. Hidup adalah ujian dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa hidup dan mati diciptakan untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jadi, Islam memandang hidup ini bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, awal mula kehidupan menurut sains. Sains memiliki beberapa teori utama untuk menjelaskan asal kehidupan. Yang pertama ada teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup muncul dari benda mati. Teori ini dulu dipercaya sejak zaman Aristoteles, tetapi kemudian dibantah oleh ilmuwan seperti Francesco yang membuktikan bahwa kehidupan hanya bisa muncul dari kehidupan lain yang dikenal sebagai teori biogenesis. Terus yang kedua ada teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Ia berpendapat bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan berkembang secara bertahap melalui seleksi alam. Namun, teori ini masih menimbulkan perdebatan karena tidak mampu menjelaskan asal kehidupan pertama dan asal-usul jiwa manusia. Selanjutnya, Stanley Miller melakukan percobaan di laboratorium untuk membuktikan bahwa senyawa organik bisa terbentuk dari gas-gas di atmosfer purba. Percobaan ini dikenal dengan teori evolusi kimia yang menunjukkan bahwa unsur-unsur kehidupan bisa muncul secara alami. Namun, tetap saja teori ini belum bisa menjawab bagaimana makhluk hidup pertama kali bisa bernyawa dan memiliki kesadaran. Terus ada awal mula kehidupan menurut Al-Quran. Dalam pandangan Islam, kehidupan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang penuh hikmah. Al-Quran memberikan petunjuk ilmiah yang sangat menarik. Dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ayat ini membuktikan bahwa air adalah unsur penting bagi semua makhluk hidup. Dan hal ini sejalan dengan temuan ilmiah modern bahwa tubuh makhluk hidup sebagian besar terdiri dari air. Selain itu, dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Artinya, kehidupan bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah untuk menguji keimanan
amal, dan tanggung jawab manusia di dunia. Terus ada teori evolusi dan pandangan Islam. Dalam Islam, perubahan atau adaptasi biologis di alam tidak dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Al-Quran sendiri mengakui bahwa Allah menciptakan makhluk hidup dalam bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Namun Islam menolak gagasan bahwa manusia itu berasal dari makhluk lain melalui evolusi tanpa campur tangan Tuhan. Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 28-29. Jadi Islam tidak menolak sains tetapi menempatkan sains dalam kerangka keimanan dan ketuhanan. Segala proses di alam termasuk evolusi itu berjalan berdasarkan hukum Allah atau sunnatullah. Dengan begitu, ilmu pengetahuan justru memperkuat keimanan kita karena menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa sains dan Al-Qur'an itu tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Sains menjelaskan bagaimana kehidupan itu terjadi, sementara Al-Quran itu menjelaskan mengapa kehidupan itu ada. Sains berbicara tentang mekanisme dan proses biologis, sedangkan Islam memberikan makna dan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.